Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini akan berisi tentang penjelasan dari hukum dagang dan muamalah maliyah. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas midterm saya dalam MK hukum dagang. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum dagang. Hukum dagang secara umum dapat diartikan sebagai aturan-aturan khusus yang mengatur seputar dunia usaha dan kegiatan berusaha. Aturan pada hukum dagang dibuat berdasarkan aturan hukum yang telah dikodifikasikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang luar kodifikasi. Nah, dan juga ada pengertian menurut para ahli. Dan saya akan membahas 5 ahli yang membuat definisi tentang hukum dagang. 5 para ahli yang mendefinisikan tentang hukum dagang. Yang pertama ada Muhammad Ihsan. Menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang perdagangan dan perniagaan, mulai dari mengatur permasalahan yang timbul sehingga mengatur perilaku manusia yang terlibat dalam perdagangan dan perniagaan. Nah, yang kedua ada Subekti. Nah, berbeda lagi dengan Muhammad Ihsan. Pendapat Subekti ini mendefinisikan hukum dagang sebagai aturan yang mengatur hubungan istimewa privat anggota masyarakat dengan badan hukum. Nah, yang ketiga ada Muhammad Ihsan. Ada Ahmad Ihsan. Ahmad Ihsan mengartikan hukum dagang sebagai aturan yang mengatur seputar perdagangan di mana permasalahan ini muncul dari akibat tingkah laku manusia dalam menjalankan perdagangan. Ada Purwo Sucipto. Beda lagi dengan Purwo Sucipto. Purwo Sucipto ini mendefinisikan hukum dagang hukum perdagangan sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, ada Sunaryati Hartono. Lebih sederhananya, Sunaryati Hartono mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum ekonomi yang keseluruhan keputusan yang mengatur masalah kegiatan perekonomian. Nah, itulah 5 ahli yang mendefinisikan hukum dagang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber hukum dagang. Setelah mengetahui sekilas tentang pengertian hukum dagang, jadi kita juga harus mengetahui di mana sumber hukum dagang. Dan sumber hukum dagang di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Nah, yang pertama, hukum dagang tertulis yang dikodifikasikan. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau yang disebut dengan Wet Book and Compendel yang diberlakukan sejak 11 Mei 1848 yang dibagi menjadi 2 kitab dan 23 bab, di mana di dalam KUHD itu sendiri tercantum bahwasanya implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang diisi dengan pokok KUHD Indonesia adalah kitab tentang dagang umum yang memuat 10 bab dan kitab berjudul tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran yang memiliki 13 bab. Kitab undang-undang. Yang kedua, ada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Nah, di dalam hukum tertulis yang belum dikodifikasikan memiliki beberapa peraturan yang diatur dalam beberapa undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang ketiga ada hukum kebiasaan. Sementara hukum dagang ini didasarkan pada hukum kebiasaan bersumber dari 2 pasal, yaitu 1939 KIH yang ternyata sumber hukum dagang yang kita gunakan masih mewarisi
dari hukum perdagangan milik Belanda. Meskipun demikian, hingga sampai saat ini hukum aturan ini masih tetap relevan dan tidak ada masalah yang begitu berarti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fikih muamalah maliyah. Fikih muamalah maliyah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya, berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rezeki seperti jual beli dan perdagangan. Sumber hukum muamalah maliyah itu sendiri itu sangat sering kita dengar, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullu dalilan ala tahrimiha. Nah, yang artinya hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah, maksudnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau melarang. Jadi dalam muamalah maliyah tentu saja dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang, dan pastinya ada alasan kenapa dilarangnya hal tersebut. Namun dapat kita simpulkan muamalah maliyah itu boleh, atau asal hukumnya adalah boleh.